Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan pembahasan soal latihan ujian sekolah bagian yang kedua untuk matematika minat kelas 12. Langsung saja, untuk soal yang nomor 1, ini adalah soal tentang polinomial. Untuk menentukan hasil bagi, maka langkah pertama kita tentukan dulu X-nya. X ditambah 3 sama dengan 0, X sama dengan negatif 3. Kemudian kita tentukan koefisien dari masing-masing suku. Setelah itu dengan menggunakan Horner, kita tinggal memasukkan koefisien dari masing-masing suku. Yang pertama yaitu 1, kemudian 0, negatif 5, 0, dan yang terakhir 6. Negatif 3 kita letakkan di sini. Setelah itu ini 1 dikalikan dengan negatif 3, kita tuliskan di bawahnya 0. Kemudian kita tambah 0 ditambah negatif 3 yaitu negatif 3. Negatif 3 dikalikan negatif 3 yaitu 9, kita tulis di bawahnya negatif 5. Kemudian kita tambah hasilnya 4. 4 dikalikan negatif 3, negatif 12, kita tulis di bawahnya 0. 0 ditambah negatif 12 yaitu negatif 12. Negatif 12 dikalikan negatif 3 itu 36, kita tuliskan di bawah 6. Setelah itu kita tambah 6 ditambah 36 yaitu 42. Yang depan ini merupakan koefisien dari hasil bagi. Dengan demikian hasil baginya itu sama dengan X pangkat 3 dikurangi 3X pangkat 2 ditambah 4X dikurangi 12. Jadi hasil baginya sama dengan X pangkat 3 min 3X pangkat 2 ditambah 4X dikurangi 12. Soal nomor 2 ini tentang polinomial. Langkahnya sama, kita tentukan dulu nilai X-nya. X ditambah 2 sama dengan 0, X sama dengan negatif 2. Setelah itu dengan menggunakan teorema sisa, X diganti dengan negatif 2. Kemudian kita selesaikan, kita hitung, diperoleh hasil, negatif 2 dipangkatkan 3 yaitu negatif 8. Negatif 2 dipangkatkan 2, 4, diselesaikan, 3 kali negatif 8, negatif 24, ditambah 4 kali 4 16 ditambah 2K dikurangi 8 sama dengan 10. 2K dikurangi 16 sama dengan 10. 2K sama dengan 26. K sama dengan 26 dibagi 2 yaitu 13. Jadi nilai K adalah 13. Soal nomor 3 ini tentang limit fungsi trigonometri. Apabila diperoleh bentuk tak tentu, yaitu setelah kita substitusi itu 0 dibagi 0, maka kita bisa menggunakan dalil L'Hopital. Langkahnya, pembilang kita turunkan, penyebut kita turunkan, kemudian kita substitusi. Jika masih diperoleh bentuk tak tentu, kita turunkan sekali lagi. Pembilang kita turunkan, penyebut juga diturunkan. Setelah itu kita gunakan substitusi langsung. Dari soal ini kita turunkan, 2 diturunkan yaitu 0, min 2 cos 2x plus 8 diturunkan, itu cos diturunkan adalah min sin. Min 2 dikalikan min 2 sin 2x ditambah 8. X kuadrat diturunkan 2x, 8x diturunkan 8, 16 diturunkan 0. Kita sederhanakan dulu. Limit untuk X mendekati negatif 4. Min 2 dikalikan min 2 yaitu 4. 4 sin 2x plus 8 dibagi 2x plus 8. Setelah kita masukkan, ternyata diperoleh hasil 0 dibagi 0. Ini adalah bentuk tak tentu. Langkahnya, pembilang kita turunkan, penyebut juga kita turunkan. Turunan dari 4 sin 2x plus 8 yaitu 8 cos 2x ditambah 8 per 2x plus 8 diturunkan 2. Setelah itu kita gunakan substitusi langsung.
X diganti dengan negatif 4. 2 dikalikan negatif 4 yaitu negatif 8. Diselesaikan, diperoleh hasil 8 cos 0 per 2. Cos 0 yaitu 1 sama dengan 8 dikalikan 1 dibagi 2 yaitu 4. Jadi nilai limitnya sama dengan 4. Soal yang nomor 4 bisa dicermati di sini. Ini setelah kita substitusi, ternyata diperoleh bentuk tak tentu. Cara yang super cepat bisa teman-teman cermati di sini. Kita ubah dulu bentuk limit ini dengan cara 3x kita ubah menjadi akar 9x kuadrat. Setelah diubah, kita gunakan trik super cepat yang kedua, yang tengah ini kita masukkan ke sini. Yang depan yaitu koefisiennya min 12 dikurangi yang belakang ini tidak ada x-nya, sehingga yang belakang ini adalah 0 dibagi 2 akar koefisien dari x kuadrat yaitu 9 dikurangi 5, ini tetap kita tulis. Diselesaikan, min 12 dibagi 2 dikalikan akar 9 yaitu 3, 2 dikali 3 itu 6, dikurangi 5 sama dengan min 2 min 5 sama dengan min 7. Jadi nilai limitnya sama dengan negatif 7. Untuk menyelesaikan soal nomor 5, teman-teman cermati cara memfaktorkan yang ada di sini. Kemudian ini kita terapkan ke soal. Penyebut kita faktorkan menjadi 1 dikurangi cos 9 per X dikalikan 1 ditambah cos 9 per X. Disederhanakan, limit untuk X mendekati tak hingga 1 per 1 ditambah cos 9 per X. Tinggal diselesaikan, cos 0 itu 1, hasilnya yaitu 1 dibagi 1 ditambah 1 sama dengan 1 per 2. Jadi nilai limitnya sama dengan 1 per 2. Soal nomor 6 ini tentang turunan fungsi trigonometri. Untuk menentukan turunan pertama dari fungsi trigonometri, teman-teman ingat kembali turunan cos itu adalah min sin. Dengan menggunakan rumus turunan berbentuk pangkat, kita tinggal memasukkan saja n itu adalah pangkatnya yaitu 3. Kemudian u aksen sudah dicari, tinggal diganti min sin x dikurangi 1, u pangkat n min 1, pangkatnya tadi 3, dikurangi 1 yaitu 2. Diselesaikan, diperoleh hasil min 3 sin x dikurangi 1 dikalikan cos kuadrat x min 1. Jadi turunan pertama dari y adalah y aksen sama dengan min 3 sin x min 1 cos kuadrat x min 1. Soal nomor 7 masih sama tentang turunan fungsi trigonometri yang berbentuk U per V. Cara yang super cepat itu bisa dicermati di sini. Diubah dulu bentuknya biar seperti yang ada pada trik super cepat. Setelah itu kita tinggal mengalihkan 1 dikalikan dengan min 1 dikurangi 0 dikalikan dengan 1 dibagi penyebut dikuadratkan. Disederhanakan, negatif 1 per sin x ditambah cos x kuadrat. Karena yang ditanyakan adalah f aksen 1/4 pi, maka x diganti dengan 1/4 pi. 1/4 pi di sini adalah 45 derajat. Kemudian kita hitung sin 45 derajat itu 1 per 2 akar 2. Cos 45 derajat itu juga 1 per 2 akar 2. 1 per 2 akar 2 ditambah 1 per 2 akar 2 yaitu akar 2. Sehingga diperoleh hasil f aksen 1/4 pi sama dengan min 1 per akar 2 dikuadratkan yaitu 2. Jadi nilai limitnya sama dengan min 1 per 2. Soal nomor 8 bisa dilihat di sini. Yang diketahui itu adalah X sama dengan 3, sedangkan N sama dengan 4, kemudian P itu 3/4,
bisa dilihat di sini. Kita tentukan Q sama dengan 1 dikurangi 3/4. 1 dikurangi P yang sudah ada sama dengan 1/4. Kita gunakan rumus Fx sama dengan kombinasi Nx P pangkat X dikalikan Q pangkat N min X. Kita ganti dengan 3X-nya karena pertanyaannya adalah peluang penjaga gawang mampu menahan 3 kali tendangan penalti. Kemudian N-nya tinggal diganti dengan 4, X-nya diganti 3, P itu diganti 3/4, Q-nya diganti 1/4, N min X yaitu 4 dikurangi 3. Kita selesaikan. 4 kombinasi 3 itu 4 faktorial dibagi 4 dikurangi 3 yaitu 1 faktorial dikalikan 3 faktorial. 3 pangkat 3 27, 4 pangkat 3 64 dikalikan 1/4. Diperoleh hasil 27/64. Jadi peluangnya adalah 27/64. Soal nomor 9 bisa dicermati di sini. Teman-teman ingat kembali, variabel acak diskret diperoleh dari hasil menghitung. Contohnya, banyak siswa kelas 12 MIPA yang mengikuti US. Sedangkan variabel acak kontinu itu diperoleh dari hasil mengukur. Contoh yang kedua itu merupakan variabel acak kontinu, yaitu hasil pengukuran tinggi badan Mas Boy. Soal nomor 10 itu mudah sekali. Dengan menggunakan bentuk P X besar lebih dari 0 sama dengan integral tentu dengan batas bawah 0, batas atas tak hingga f(x) dx. Kita tinggal menggantikan 0 ini dengan 3. Dengan demikian Px lebih dari 3 sama dengan integral tentu dengan batas bawah 3, batas atas 8 f(x) dx. Batas atasnya 8 karena di sini ini x-nya kurang dari 8. Soal nomor 11 kita gunakan rumus yang ada di sini, bisa dicermati teman-teman. Untuk P Z besar kurang dari 5, caranya mudah sekali. Maka kita tinggal mengganti Z ini dengan 5. Dengan demikian, PZ kurang dari 5 sama dengan integral tentu dengan batas bawah negatif tak hingga batas atas 5. 1 per akar 2 pi E pangkat min 1/2 Z pangkat 2 dz. Soal nomor 12, kita tentukan dulu mu-nya yaitu 8, taunya itu 3. Setelah itu kita masukkan ke rumus, taunya diganti dengan 3, kemudian mu-nya diganti dengan 8. 3 bisa kita ubah akar 9, kemudian 3 pangkat 2 yaitu 9. Tinggal diselesaikan, 9 dikalikan 2 yaitu 18. 2 dikalikan 9 di sini 18. Jadi fx sama dengan 1 per akar 18 pi E pangkat min x min 8 kuadrat per 18. Demikian yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Selamat belajar, semoga sukses dalam menempuh ujian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.